hakikat Tuhan yang Esa memiliki firman. Ada berapa? Susah sekali. Saudara, yang ditanya ada berapa? Esa yang kesatuan itu ada berapa? Satu kesatuan. Satu dong, bilang dari tadi. Susah. Di antara santai dulu saudara. Tuhannya Musa ini adalah Tuhan yang memiliki firman dan Roh Kudus. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki Roh Kudus? Mana? Di mana Tuhannya Musa memiliki Roh Kudus? Hai, Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim. Lihat bara, konteks bara. Jadi bara itu dari kata bet alef ya. Di situ ada kesatuan daripada bukan kesatuan, itu tunggal. Mufrad. Mas Solang generasi nipu. Lalu kenapa Elohim? Ya, Elohim adalah sesuatu yang mutlak tinggi di sini yang disebut. Elohim itu satu atau jama atau tunggal? Elohim adalah yang jamak, gelar. Nah, kalau bara jama atau tunggal bara? Bara itu adalah menunjukkan eksistensi. Bukan itu yang ditanya. Bara itu jama atau tunggal? Bereshit bara Elohim. Elohim jama. Iya. Iya. Bara itu jama atau tunggal? Di situ artinya Tuhan yang satu memiliki. Bukan artinya Mas Solang, jumlah. Jama tentu. Balik lagi sekarang, saudara. Dijawab dulu. Tidak ada ya. Musa, Tuhannya Musa bohong, dibuat bohong oleh Kristen ya. Satu dulu. Teriak teriak semua. Satu. Tuhannya Musa nggak punya Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat. Satu. Sekarang sudah saya jawab. Tuhannya Musa satu, Tuhannya Yesus satu, Tuhannya Nabi Muhammad satu. Sekarang di antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang mana yang satu itu? Jawab. Satu, semuanya adalah kesatuan daripada hakikat yang. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan yang satu itu yang mana? Penguasa satu-satunya Yesus Kristus. Bukan Bapak. Penguasa satu-satunya. Saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang Tuhan satu-satunya yang mana? Ya, itu sederhananya pengotaanmu seperti ini ya. Masuk. Tadi kau bilang ada Roh Kudus, ada Firman, ada berapa? Lah, bukan itu. Yang ditanya di antara di mana ya di antara manusia? Jasadmu atau rohmu yang loh, itu bagian daripada saya. Nah, kalau saya, iya, berarti sepertiga dari saya. Iya. Saya tetap satu personality, saya satu pribadi. Tapi Tuhan kalian ada berapa? Oke. Tuhan kalian ada berapa pribadi? Tuhan kalian ada berapa pribadi? Israel, satu pribadi yang memiliki Tuhan, bagus. Keberadaan. Kalau Tuhannya Kristen berapa pribadi? Tuhannya Kristen. Dihindari Tuhan Kristen, disembunyikan. Dikresekin Tuhannya disembunyikan. Yang saya tanya Tuhannya Kristen. Saudara, fokus. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak punya Roh Kudus? Roh Kudus itu malaikat. Nah, sekarang Nabi Musa pun Tuhannya tidak punya Roh Kudus. Nah, sekarang kalau Tuhannya Kristen, dengar, Tuhan Kristen itu di antara Bapak ada berapa pribadi? Di antara Bapak ya Bapak. Gimana kamu? Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhan, makanya santai dulu. Tuhannya Kristen itu ada berapa pribadi? Nah, satu lagi gugur. Dua. Aceh, selamat datang. Selamat ulang Tuhan. Mereka tumbang. Didatangkan penghujan baru keluar. Seperti menyalak tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sesembahannya
macan, merengek seperti Juma. Salah generasi. Satu-satu. Yang bertanya, saya Kristen bertanya ya. Boleh. Setelah Anda bertanya, saya bertanya ya. Ya. Jangan kabur seperti yang sudah-sudah. Dulu perdialogan ini. Jadi gini, kita dulu udah pernah Iya. Yang ribut Anda, bukan saya. Yang ribut Anda, yang kabur Anda. Aku tetap tegar. Tapi begini, Teman-teman Islam, Di dalam ya, dialog. didengar tadi ya. Jadi Chan mengakui bahwa sosok yang disembah Muhammad berbeda dengan sesembahan orang Israel. Ya. Tuhannya Israel Betul. memiliki firman dan Tuhannya roh. Sedangkan Islam itu Tuhannya Allah Nabi Subhanahu Musa. wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki di dalam hakikat dirinya, melainkan Jibril sebagai ciptaannya, ya. Mana Ini ada yang Tuhannya Nabi membedakan punya Roh Kudus. Berikan satu data saja, Tuhannya Musa punya Ruah HaKodes sebagai Tuhan. Nanti Nggak ada. hanya Muhammad ini adalah warisan dewa. Selamat ulang Tuhan. Mereka ngamuk pakai congor tanpa data. Mereka gila. oke. Ganti Rasul yang benar. Jangan mau disesatkan sesembahan Bani Quraisy. Aku juga yang disalahkan. Yang ribut siapa? Yang disalahkan aku. Kasihan sekali aku ini ya. Yang ribut siapa? Kenapa aku yang disalahkan? Aku ini dizolimi terus. Kemarin aku disebut ular beludak. Tadi pagi aku disebut Azazil. Sekarang disalah-salahkan. Apa salahku pada kalian? Padahal aku ingin kalian Yesus ini hidup doang. Kamu tadi kan mengintip tuh, ya, Ulangan 18 ayat 18. Ulang lagi. Habis itu aku yang disalahkan. 18 ayat 18. Coba jelaskan kepada saya. Mereka yang ribut, aku yang disalahkan. Ibrahim ini orang mana, Chan? Ibrahim orang mana, Chan? Ibrahim itu orang Ur Kasdim, orang Irak. Orgasdim. Ya, bapaknya Ibrahim siapa namanya, Chan? Namanya Terah, bergelar Azar. Coba dalilnya dari mana itu? Sekarang pertanyaan yang sama dong. Pertanyaan Menurut dalil Al-Quran sama hadis itu. enggak ada dalam Quran itu Azar. Nah sekarang, iya baik. Jangan Ya, motong doang. sekarang, satu. Sekarang siapa nama bapaknya Maria, mamanya Yesus dalam Bible? Terus gimana? Saya sudah menyebutkan datanya, saudara. Saya sudah menyebut. Nggak mau diskusi. Saya sudah menjawab namanya. Anda bertanya nama, terus kita kasih data. Ya. Sekarang Anda berikan nama dulu. Siapa nama bapaknya Maria dalam Bible? Jawab. Gak bisa jawab. Selamat ulang Tuhan. Kristen gak bisa jawab. Selamat ulang Tuhan. Eng kejang-kejang. Si kace mau ngomong dipotong-potong. Silahkan. Yang ingin mendengar edukasi kita, dah. Ya, oke lah. Anggaplah yang lalu, yang sudah terjadi lalu, ya. Yang lalu biarlah berlalu, penjara menanti lagi. Iya. Jangan panggil aku. Kalau kau lihat orang gila di sana, tangkap dia, jangan tangkap aku. Bukan, kan saya lagi. Yuk kita ngobrol baik lagi. Oke, sebentar Bang Freddy. Sebentar. Eng. Kristen satu tertib lah Kristen, ya. Kenapa Kristen? Harus tertib lah, belajar tertib lah Kristen. Tapi Kaltim, saya pikir tidak begitu ya.
Tadi saya yang posisi bicara, Kang Chan yang potong. Nggak ada, aku nggak ada potong. Bukan rekaman Kang Chan. Nanti kita buka. Oke ya. Dika. Ke depan aja, ke depan. Bang Fredika, nggak tertib. Kan kita udah ngomong Kang Chan, jangan semodel. Gini Bang Fredika, coba kalian itu berdua ngomong, si Eng bicara, Anda bicara gitu loh, siapa yang mau didengar? Rebutan kalian. Nah betul itu, aku nggak tahu dengar yang mana. Silakan satu-satu lah, satu-satu. Iya. Apalagi ada kepala suku kalian TMKC itu yang baru saya keluar dari penjara. Kepala suku. Iya. Satu-satu lah. Tertiblah Kristen, belajar disiplin teman-teman. Ayolah. Seperti Islam. Belajar disiplin. Belajar beradab lah. Dulu istrinya Ibrahim ada Iya, berapa? mulai lagi. Kumat lagi. Silakan. Yo, dijawab pakai dalil. Kumat lagi. Kamu tidak mampu membawa dalil. Istrinya orang tuanya Ibrahim bernama Tera, kamu tidak mampu Ya, membawa dijawab. dalil. Satu-satu. Sudah saya sebutkan bapaknya Tera bergelar Azar. Nah sekarang siapa nama bapaknya Maria? Mamanya Yesus, jawab. Belum tuntas Ibrahim. Egois, tanda tak berpengetahuan. Gak ada ilmu, bisanya teriak-teriak. Kamu jangan. Di siapa Kristen yang bisa menjawab? Balik Anda undang, jadi saya masuk ya. Makasih ya Bang Apikal timnya. Oke. Korban Eng satu. Lihat korbannya si Eng satu. Kristen jadi korban Eng. Bukan. Halo. Yang ribut kan Eng. Unda. Sekarang kita kaji ulang. Buat ulang. Siapa yang boleh bicara berapa menit? Lalu tidak boleh potong. Ayo. Baik, 1 menit. Oke, baik. Silakan. Saya duluan mempertanyakan kelanjutan yang tadi. Bebas, silahkan. Oke, baik. Silakan aku kalkulnya. Kalau saya bernarasi lebih. Oke, baik. Pertama, kita kembali ke dalam ulangan pasal yang ke-18 tadi. Ya. Di dalam ulangan pasal yang ke-11 yang dikutip, yang diklaim oleh Kang Chan itu mengacu kepada nabinya. Tapi saya mau ingatkan Anda bagaimana dengan namaku yang ada di ayat 19. Bahwa yang mengutus itu ada yang membangkitkan atau yang mengutus itu adalah yang dikenal oleh orang Yahudi asli pada waktu itu, oleh orang Israel, itu adalah yang bernama WHWH itu loh. Nah, bagaimana Anda sebagai nama diri di dalam perjanjian lama dan Anda sendiri punya sesembahan yang punya nama diri tapi tidak ada kecocokan, berbeda sekali. Bagaimana itu bisa diidentikan sebagai pribadi yang sama? Lalu yang berikutnya, bagaimana Anda mengklaim ini adalah bagian dari kitab Anda atau bagian yang menubuatkan Nabi Anda, sementara kitab yang kita bicarakan sekarang ini adalah kitab orang Yahudi. Boleh tanya sekarang bahwa kitab ini, tanah ini adalah punya mereka, persis sama dengan yang ada ini. Bagaimana Anda bisa ngeklaim itu adalah menyatakan ke Nabi Anda. Oke, makasih. Saya sudah. Sudah ya. 1 menit 16 detik. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saudara, berikan satu data kepada saya. Orang Yahudi menyebut Tuhannya Yahweh. Kalau ada, potong leher MKC. Kau kurang literatur. Yahweh itu dibuat Yahweh itu dibuat oleh orang Kristen, namanya Genedabrus. Kapan? Abad 16. Kalau kita mau objektif, Anda buka dari Rabi Sadia Gaon, Ulangan pasal 6 nomor 4, dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita itu satu. Kata Yahudi, ini bukan orang Yahudi.
Aku sudah jelas Allah setiap mengucapkan firman-Nya dengan namaku. Kita lihat Al-Quran. Lihat Al-Quran. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masuk surat lagi. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Coba lihat Biblos. Mana ada Biblos dengan nama Tuhan? Saudara, pertanyaan saya, di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang jadi Tuhanmu yang satu itu? Jawab. Oke, baik. Di situ ada lebih ya. Perhatikan. Oke, bagian saya mulai. Anda tidak menjawab. Anda tidak menjawab Yod He Vav He itu adalah nama sesembahan Anda. Karena Anda klaim itu sebagai sosok sembahan Anda, tapi namanya tidak ada di Quran Anda. Bahkan konsep kebapaan yang seringkali diperkenalkan dalam perjanjian lama itu tidak ada di kitab Anda, tapi Anda sekarang tidak mau setia dengan teks itu. Nah, kalau masalah yang Anda kutip itu pun mana ada dalam bahasa asli Ibrani Allah. Allah tidak ada, ya. Oke, itu dulu. Habis materi. Saudara, saya tanya, di antara Bapa yang di sorga, Yesus yang di bumi, Roh Kudus yang entah di mana, di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang satu-satunya Tuhan? Silakan, saya kasih surplus buatmu. Jawab. Yang mana? Bang, Anda tidak menjawab, Bang. Mulai lihat dia motong. Saudara, di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang satu-satunya Tuhan? Jawab. Sudah? Nanti Anda bilang saya potong. Oke. Jawab dong. Sekali lagi, dalil Anda, kemudian kita start ulang. Saya mempertanyakan klaim-klaim Anda, tapi Anda tidak mau jawab itu, malah balik nanya saya. Apa ini? Diskusi apa ini? Saya mau Anda itu benar sesuai dengan teks PL, gitu loh. Baru buat setelah itu nanti ada debat kita, mau tiktokan, ada, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Gitu. Tadi jawaban saya apa, Pak? Saya tidak tahu, lanjut aja, coba Anda. Berarti bukan saya yang masalah. Kalau telingamu bisa jadi yang masalah. Saya ulang ya. Saya ulang. Satu, jawaban pertama. Tidak ada satu Ibrani pun yang mengatakan Tuhannya menyebut Yahweh. Satu, dengarkan. Kecuali Anda tunjukkan kepada saya satu data saja orang Yahudi mengatakan Tuhannya Yahweh. Yahweh ada abad 16. Pendirinya Genedabrus. Satu, dengarkan jawabannya. Yod He Vav He milik orang Yahudi, bukunya orang Yahudi. Maka kita tanya kepada orang Yahudi, salah satu rabai yang paling besar namanya Rabai Sadia Gaon. Rabai Sadia Gaon. Dengar. Jangan sampai tidak jawabannya. Ketika dia menerjemahkan dalam bahasa Arab Ulangan 6 nomor 4, dia tuliskan di situ. Dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita, alif lam lam ha, Tuhan kita. Jawaban dua. Allah. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, demi nama Allah. Sekarang kita lihat Quran. Bismillah, Anda baca setiap pembukaan surat, Bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Itu jawaban saya. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhanmu yang satu itu yang mana? Jawab. Meong. Jadi gitu ya, supaya nanti jangan ada framing yang lain. Kasih tahu, saya beres, saya selesai gitu. Nah, pertama, kalau yang Anda sebutkan tadi, Yod He Vav He itu adalah nama diri, tidak bisa Anda terjemahkan sebegitu. Kalau Anda kutip rabi itu bukan rabi yang diakui Yahudi.
semua rabi yang Anda kutip, satu rabi yang Anda kutip tidak bisa mengalahkan semua rabi. Perhatikan itu. Dan perjanjian lama Tanakh itu sekarang konsisten dengan Tetragrammaton itu. Jadi tidak bisa. Kalau itu jawaban Anda sedang mengutip yang tidak valid. Itu. Nah, kemudian Anda masih berkata bahwa yang mengutus itu adalah Allah. Di dalam Ulangan pasal 18 itu adalah klaim Anda, tapi teks asli tidak ada itu. Oke, makasih. Dijawab pertanyaan saya, Pak. Saya tambahkan ya. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana Tuhan yang satu itu? Saya tambahkan. Ya Allah, sudah 7 tahun, 7 musim, 7 bulan Bang Thoyib nggak pulang-pulang. Ya Allah, ini belum terjawab juga. Narasinya saya tambahkan. Jadi kamu mempercayai Allah bisa diakan Sadia gaon, sadigaan. Sadia gaon itu hidup di abad ke-9. Artinya Alkitab itu sudah terkanonisasi, bro. Lo Bible abad 16. Terkanonisasi Injil kan di tahun 325, bro. Artinya Kanonisasi tahun. Sejak kapan Anda dapat ilmu dari mana? Kanonisasi tahun 1325. Bang Chan, Injil jangan keempat, biar Injil dulu Kang Eng kanonik yang itu. bicara. Loh, sejak kapan kanonisasi Bible tahun 1325? Kalian ini minim sekali literatur. Yang ribut mereka bukan aku. Rabi abad ke-9. Kristen abad 16 lebih dahulu Rabi Sadia gaon. Kamu untuk membenarkan Yahudi abad Membenarkan ke-9. yang dibahas Ulangan 18:18 Al-Quran. Yang dibahas Ulangan 18:18 bukan Al-Quran, Mas Margona. Makanya perhatikan kalau diskusi itu jangan sambil ngelek. Yang dibahas Ulangan 18:18. Pada Al-Quranmu, bro. Jadi kamu memang berhalusinasi. Yang dibahas Ulangan 18:18. Iya. Woi. Kamu Iya. dengan halusinasi. Yes. Buku abad 16 kau percayai? Untuk membenarkan Al-Quranmu. Astagfirullahaladzim. Buku abad 16. Buku abad 16 kau percayai untuk Tuhan. Bapak gereja. Sejak kapan Yesus mendirikan gereja? Yesus Kristus. Yesus mendirikan eklesia jemaat. Jemaat, bukan gereja. Yesus buat ali cincin dari batu karang. Kau minta jalan lurus, padahal Yesus sudah tunjukkan jalan lurus. Kemana-mana cerita. Iya, Yesus Lewat mengajarkan. sana, naik ke bukit Golgota, lihat Tuhan ditusuk. Naik ke bukit Golgota, ada Tuhan telanjang. Kiri kanan tentara Romawi, dia menggantung Tuhan oten. Kiri kanan Tuhan oten, tidak bisa ngapa-ngapain. Naik ke tiang salib, cuman memelas-melas. Eli, Eli, lama sabaktani, aku bukan Immanuel. Eli, Eli, aku diludahi, lalu aku dipukuli. Dia merengek. Kalau sudah terdesak, dia merengek dia. Seperti Cima dia. Cima kalau terdesak merengek itu. Nah, Cuma sama saya merengek. Saya macan merengek. Kan tidak bisa ditertibkan. tolong dijawab pertanyaan saya yang sudah 3 musim Bang Thoyib nggak pulang-pulang.
dari Bapa, dari di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan yang satu-satunya yang mana? Tolong dijawab. Bisi kebur Bang Toyib pulang. Jawab tolong. Ya. Bukan. Jadi gini ya, kita bisa sebentar ya, kita bisa jawab itu ya. Tetapi jawablah. clearkan dulu, sebentar, jangan dipotong dulu. 1 menit saya pakai ini untuk Anda, ya. Iya Oke, boleh. Bang Chan, ya. Lagi, Silahkan. mohon maaf sekali, kita bolak-balik begini terus, jadi tidak bagus untuk para penonton, ya, tidak dapat apa-apa. Nah, jadi kalau begini modelnya, lebih baik ini dihindari percakapan begini. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan Anda itu bukan kita tidak bisa jawab, tapi jadi jawablah. pilihan. Oke ya. Jawablah. Jadi saya tidak Apa senang. pertanyaan saya? Enggak, Anda ngerti nggak pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Saya ngerti pertanyaan Anda. Apa? Jawaban Anda pun adalah jawaban Apa? yang tak berdasar. Bukan, pertanyaan saya apa? Oke. Allahnya orang Kristen itu disebutkan di dalam perjanjian lama Yahweh. Kemudian Bukan itu yang saya tanya. Pak, Anda sepertinya tidak tahu yang saya... Dengar, saya ulang. Supaya Anda menjawab dengan baik, dengan proper, Anda perhatikan pertanyaan saya ya. Saya tidak tanya namanya. Saya tidak tanya Tuhannya orang Israel. Yang saya tanya Tuhannya Kristen. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana Tuhan Kristen yang satu-satunya itu? Jawab. Yang bawa ke Israel, saya tanya Kristen. Jangan dipotong ya. Oke. Kata Tuhan yang Anda maksudkan apakah sebagai gelar eksistensi itu Anda sebutkan. Ya. Pak Predisya, dengar, dari pertanyaan saya ada yang tidak dimengerti nggak? Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang satu-satunya Tuhan? Dari pertanyaan itu ada yang tidak dimengerti tidak? Baik. Sebelum saya jawab, yang Anda maksud Tuhan sebagai gelar atau Tuhan sebagai eksistensi ilahi? Tuhan sebagai gelar dan eksistensi ilahi. Oke, kalau Tuhan sebagai gelar adalah Yesus. Itu Tuhan sebagai gelar. Bukan Bapa. Bukan Bapa. Nah, Tuhan sebagai gelar. Iya, Bapak bukan. 1 Korintus 8 ayat 4. Satu-satunya Tuhan itu Yesus. Oke. Loh, sekarang buka Matius 11:25. Anda Buka potong Matius terus. 11:25. Anda potong terus. Mau ketahuan. Bukan. Iya, Anda menghindarkan. Anda ketahuan bohong kan? Anda ketahuan bohong jadi menghindarkan? Bro, saya siapa yang bohong? Saya sudah Matius 11:25 berani buka tidak? Tolong ini dipotong, di-mute dia. Silakan. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang satu-satunya Tuhan? Tolong dijawab. Bisi Bang Toyib keburu pulang. Silakan. Oke, Api Kaltim, tolong dia di-mute ya. Jangan bicara dia sampai saya selesai bicara. Oke, baik. Nah, saya tadi sedang meminta karena seringkali ada jebakan. Yang mana Tuhan sebagai eksistensi ilahi atau Tuhan dalam arti gelar. Nah, menurut Korintus, 1 Korintus 8 ayat 6, kalau dia bicara sebagai gelar, Tuhan satu-satunya itu adalah Yesus. Tapi Tuhan satu-satunya di dalam Korintus itu, dia juga sebagai pencipta. Maka kalau disebutkan sebagai Allah, Allah kami itu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Sebagai satu kesatuan. Oke, makasih. Silakan komentari. Jadi bukan Bapak Tuhan ya. Baik, jadi bagi Pak Predika, Bapak bukan Tuhan, hanya Yesus. Tolong dibantu Matius 11:25, berani baca Bible? Ada Kristen yang tidak malu buka Bible-nya? Matius pasal 11 nomor 25. Malu, mereka malu. Oh, aku malu buka Bible. Ternyata, saudara, Matius 11:25, tolong dibacakan. Giliran Anda baca saja, tapi jangan buat framing. Kalau Anda sudah memframing, berarti Anda berbohong. dah, biar saya baca, sudah. Silakan Oke, baca. Anda diam. Tolong Api Kaltim, tolong ini didiamkan. Maka tadi saya sudah tanya, Anda sedang bicara apa? Kalau Baca dulu. Diam
Anda, saya kira level Anda ini betul-betul manusia yang tidak dikasih Dibaca tahu. dulu datanya. Saya sudah sangat tidak fair dengan orang begini ya. Dibaca dulu datanya. Katanya mau baca barusan. Bang, diam saja. Kalau Iya, Anda yang baca, silakan. saya diam. Silakan baca. Anda yang baca. Anda aja yang baca. Oke, Anda diam 1 menit ya. Baik, baca itu 1 menit. Cuman satu data itu 1 menit. Saya kira model begini ini kayak tidak Udahlah. Sudah. Aku kapok jadi oten. Anda pun beretika. Matius 11 nomor 25. Kenapa tidak mulai dibaca? Saya sudah bilang kalau Anda yang bicara baca saja. Tapi Baik, saya baca. Kristen, berhubung Kristen malu membuka Bible, saya bantu membaca Bible. Saya baca. Oke lah. Kata Yesus, Bagus. Anda Aku Yesus bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Katanya Yesus satu-satunya Tuhan. Kata Paulus, nih pertanyaannya. Kata Paulus, Yesus yang satu-satunya Tuhan. Kata Yesus, Bapa yang Tuhan. Pertanyaannya, yang salah siapa? Yesus atau Paulus? Jawab. Oke, baik. Saya kira tidak boleh dipotong. Anda boleh bertanya, tapi jawabannya mungkin agak lebih luas. Perhatikan. Di awal saya sudah bilang, kalau Anda mau bicara gelar, itu berbeda jawabannya dengan hakikat, ya. Ketika kita bicara hakikat, itu luas dalam Alkitab. Itu yang saya pakai di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tapi itu pun saya sudah langsung bingkai. Jangan langsung terpaku. Berarti dia bukan Allah, bukan Tuhan. Karena dia juga disebutkan di situ sebagai pencipta. Nah, jadi kita bicara hakikat soal Tuhan. Dia pencipta, dia pemilik, dia penguasa. Ya, maka pencipta dan penguasa itu adalah Allah Tritunggal. Itu adalah Allah Tritunggal. Selesai. Jangan framing. Tidak ada yang kontradiksi antara Yang saya tanya, kalau sudah selesai, yang saya tanya, jika Paulus katakan Yesus satu Tuhan, tapi Yesus katakan Bapa yang Tuhan, yang salah siapa? Paulus atau Yesus? Jawab. Potong ya, jangan potong. Maka saya bilang, ketika Paulus bicara, oke, mungkin saya akan lebar bicara 1 Korintus pasal 8. Silakan buka Bible Anda di sini. Silakan buka Bible Anda. Perhatikan ya. Saudara, Paulus katakan menurut Anda satu Tuhan Yesus. Yesus katakan yang Tuhan Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya yang salah siapa? Yesus atau Paulus? Tidak ada yang salah. Paulus katakan Yesus. Yesus katakan Tidak, Bapa. itu tidak seperti maksud Anda. Oh, Anda meyakini anak itu Bapa? Coba. Apa yang Anda katakan itu? Silakan. Saya bilang itu tidak salah. Itu benar. Yang- Tapi kalau Anda saudara. bilang salah, sekarang begini. Narasi Ih. Kalau Anda bilang itu salah, berikan narasi. Bukan saya. 8 ayat 6. Saya tunggu. Baik. Nah, baik. Namun bagi kita hanya ada satu God, satu Theos, yaitu Pater, satu Tuhan, yaitu Bapa, kata Paulus. Dan hanya ada satu Kurios, satu Tuhan, satu junjunan, bukan satu Tuhan, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena diterjemahkan oleh LAI dibuat menyesat dan kalian senang dengan kesesatan itu, makanya buahnya kalian sekarang tergopoh-gopoh. Kalau kita melihat, kata Paulus, Tuhan itu cuman Pater. Kata Yesus, Tuhan itu cuman Pater. Bapaknya Yesus. Sekarang kalau Anda mau pakai asumsi Anda dan asumsi LAI, pertanyaan berlanjut. Kata Anda, Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus katakan Bapa yang Tuhan. Beda kan? Kecuali Anda meyakini anak itu adalah Bapa. Kalau Anda tidak meyakini anak Anda adalah Bapa, pertanyaannya, yang salah siapa? Yesus atau Paulus? Jawab. Anda sudah selesai? Iya, tolong dijawab Yesus atau Paulus yang Oke. salah? Jawab. Oke, jangan dipotong ya sampai saya selesai, Bang ya. Saya harap dulu. Oke, dimulai. Anda perlu berapa lama menjawab pertanyaan yang begitu Saya aja? 3 menit.
3 menit. Oh, nggak ada waktu belum 3 menit. Bang, pertanyaannya Paulus katakan Tuhan satu, Yesus. Yesus katakan Bapa. Yang salah siapa? Anda punya waktu 30 detik. Bang, saya minta Anda menjelaskan 1 Korintus. Tidak, saya sudah jelaskan 1 Korintus 8 nomor 6 dalam origin dan benar transaksi yang korek. Nah, sekarang Anda berikan jawaban kepada saya, yang salah siapa, Yesus atau Paulus? Jawab. 30 detik atau 1 menit? Enggak ada 3 menit. Oke, baik, untuk 1 begitu. menit saya akan pakai, jangan lupa. Ya, terima kasih. Pakai baik-baik ya, Pak. Pakai baik-baik. Jangan lupa pakai, jangan buka pakai celana dalam. Bang, Anda jangan begitu ngomong ya. Silakan. Tolong 30 detik, bereskan Anda, 30 detik sampai 1 menit. Saya bisa tegur Anda ya, secara tidak baik ya. Saya hormati. Iya. Ya kalau nggak dipakai celana dalam kelihatan kemana-mana. Tolong. Sekarang tolong dijawab siapa Jangan lari Tuhan Anda tolong beretika. Ya. Ngerti Anda? Yang salah Anda siapa? seorang manusia di situ, Anda tolong beretika. Iya. Bagaimana saya tidak beretika? Saya kan sudah mempersilahkan Anda, silahkan. Yang salah Ya, siapa, oke, Yesus atau ya. Paulus? Oke, 30 baik. detik ya. Baik. Silakan. 30 detik pun boleh. Ya. Saya menunggu Kang Chan untuk membahas 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu dengan lugas. Saya tunggu Anda 10 menit. Setelah itu saya robohkan pendapat Anda. Ingat itu. Nah, saya sedang menunggu. Anda di situ. Berikan saya penjelasan 10 menit. Ya. Dari mana Anda mengambil kesimpulan itu? 10 menit. Saya kasih Anda. Sampai sejauh mana pengetahuan Anda di dalam konteks, di dalam dalam bahasa teologi. Saya tunggu Anda 10 menit, silakan. Ini giliran Anda menjawab. Ini giliran Anda menjawab. Anda tidak bisa, dengar Bang. Kalau Anda tidak bisa bernarasi 10 menit, kesimpulan saya anggap Bukan. Anda nol di situ. Tadi kan kau yang bilang satu-satunya Tuhan Yesus. Nol. Di- Udah, udah 7 menit habis di waktu. Latar belakang konteks. Ya. Kau katakan tadi, kan kamu yang bilang, Pak. Anda seorang cendekiawan kah? 10 menit di situ. Kan Anda yang bilang tadi, saudara. Lari dia. Anda lari ya? Teks itu. Dengar Anda ya. lari ya? Saya belajar khusus teks itu dari Ya makanya kamu bilang satu-satunya Tuhan Yesus. Oke, gini ya. Saudara, Saya bukan satu-satunya Tuhan itu Bapa atau Anak? Bukan, saya bukan masalah. Konteks itu, saya belajar konteks itu karena saya tahu itu ayat-ayat yang sebenarnya. Cuman saya tunggu Anda buat dulu narasi Saudara. terbaik, komplit, bertanggung jawab. Bukan itu. Kita tidak sedang membahas 1 Korintus. Kita sedang membahas dasar Anda. Naik. Boleh, silahkan atur waktunya. Dengar Bang, kapan kita live untuk membahas 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 6? Boleh, Tidak seperti siap. ini. Kapan? Boleh, siap. Saya bebas siap. Anda Oke, tentukan jadwal. oke, kita tentukan sekarang. Kapan? Dimoderatorin. Oke, API Kaltim tolong dicatatin ya. Mendapatkan orang. Ya, Anda lah buat job. Tapi terserah deh, mau nggak? Silakan. Kan harus ada host. Saya enggak apa-apa, Boleh. saya ambil dari kawan kita dari API Kaltim, enggak apa-apa. Iya, Tapi boleh, saya harap silakan. Anda membahas itu dengan baik, jangan lari kemana-mana. Silakan. Oke. Nah, sekarang Kapan? silakan. Bebas, saya bebas. Oke, API Kaltim kapan kita buat? Yuk kita ngobrol aja. Kata bebas kan enggak tahu kita kapan. Iya, bebas. Silakan. Oke. Tapi khusus di ayat Tanggal- di kontes itu. Gimana kalau ini? Kalau tanggal 29 Februari. Hari apa ya? Cek dulu. Coba. Sekarang tanggal 17. Nah, Capek saya dengan Bang Cani ini jadi teriak-teriak. iya. Yuk. Kapan? Tanggal 29 jam? 29 Februari, Oke ya. Di malam aja ya. Tapi saya belum lihat harinya Hari apa? Coba dicek hari apa. Tapi saya lihat Bang Kang Chan bikin offline juga ya. Iya, Pak. Bapak mau datang, insya Allah ada nanti Ahad ini, minggu ini. Iya, saya lihat di mana itu?
Di Jakarta Pusat, Pak. Oke. Bisa 29 Februari. 29 Februari. Harinya lah. Saya udah lihat tanggal. Coba dilihat dulu tanggalnya. Oke. 29 Februari ya. Tar. Kang Chan. Saya baru sadar, Kang Chan ini pemain. Makanya Saya serius loh, Kang Chan. Iya. Maaf. Saya sampai pergi lihat kalender loh. nggak sadar dia predikat kan. Aduh, iya saya enggak sadar. Baru saya lihat kalender kok enggak ada. Iya. Iya, bebas. Bapak tentukan tanggalnya, insya Allah saya datang, insya Allah. Oke. Ada aja beliau. Kasih tahu aja sehari atau 2 hari sebelumnya supaya saya bisa kondisikan. Saudara-saudara Kristen sekalian, begini teman-teman sekalian. 1 Korintus 8 nomor 6 itu adalah bantahan Paulus. Anda baca dari nomor 1-nya bahwa sebentar dulu, Kang Chan. sebentar. Jangan Iya, ini kan bocoran. Disepil dulu. Disepil dulu. Begitu nanti basi Oh, ya baik. sampai ditunggu orang. Ya udah. Jadi nggak kejam ya bahwa satu-satunya Tuhan menurut Yesus dan Tuhan menurut Paulus beda. Oke, gini aja supaya ada tema nanti. Berani ndak Kang Chan bilang begini, Yesus bukan Tuhan berdasarkan ayat itu. Yesus bukan Allah ilahi. Yes, bisa. Itu kan ya? Boleh. Yesus bukan Allah berdasarkan teks itu ya. Yes. Oke, saya membuat yang sebaliknya. Ya. Oke, siap gitu ya. Jadi Boleh. Abang membuktikan Yesus bukan Allah dari teks itu ya. Ya. Oke, lalu saya membuktikan Yesus adalah Allah dari teks itu. Ya. Oke, baik. Oke, kapan lah? Nanti kita atur. Aturin lah. Aku siap aja di chat nanti ke Pak Predika. Dengarkanlah teman-teman Kristen sekalian. Ruh dialog itu ada di dalam Islam. Kalau kalian senang untuk berdiskusi, dialog menghidupkan, itulah arahan Tuhan. Kata Tuhan, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Jadi kita itu sudah tahu ada kalimat yang sama di antara kami dan kalian. La na'budu illallah, jangan menyembah selain Allah, wala nusyrika bi syai'a, jangan menyekutukan dengan satu apapun, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan kau jadikan penguasa-penguasa selain Allah. Cuman itu, Bang. Selebihnya hiburan saja. Bang Toyib hiburan, naik ke Bukit Golgota hiburan. Oke. Iya. Sudah dulu, saya harus kabur karena sekarang sudah masuk sholat asar. Boleh saya kabur dari Pak Predika? Bisa. Oke, terima kasih ya. Siap. Thank you, Bang Chan. Sama-sama Pak. Siap. Oke. Izin dulu ya. Assalamualaikum Oke, sama-sama. warahmatullahi Izin ya. wabarakatuh. Lanjut ya. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat topi nih sama Kang Chan sama Bang Predika. Oh, udah turun dia. Angkat topinya begini ya teman-teman. Debat itulah namanya debat.